Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Buka kameranya. Ini baru satu orang datang ya? Join. Iya, Pak. Oh iya. Kamu nggak kerja Sabtu nih? Nggak kerja? Lagi libur sih, Pak. Tiga lagi itu kerja di mana dia? Eh, Kalau yang satunya ada yang di retail sih, Pak. Tapi kayaknya libur deh. Sebentar saya cobain. Iya. Soalnya sakit, Pak, yang satunya. Sakit apa? Silu, Pak. Katanya lagi kurang enak. Hmm, itu apa? Voice-nya jangan tutup buka itu lama aja. Suara itu jangan tutup buka aja, ya. Iya, Pak. Ini bisa nih. Lubiana mana Lubiana? Absennya. Bapak, maaf, saya izin off cam dulu ya, Pak. Saya lagi mau mandi. Oh gitu. Oh, selamat bangun kamu. Iya, Pak, nanti saya langsung. Enggak, tadi baru keluar dari Zoom juga, terus saya tadi nganterin adik saya dulu. Baru pulang lagi ke rumah. Cepat mandi, Nanti saya langsung join, Pak. cepat mandinya. Jangan lama-lama mandinya, saya cek Kenapa? lagi. Cepat mandinya, Siap, mandi ya, cepat. Pak. Ke Indonesia mana? Ke Indonesia. Ke Hadir, Indonesia. Bapak. Hmm. Nah, Delia, Hadir, Pak. Neteliza nggak ada ya? Hadir, Pak. Neteliza mana? Ada. Coba buka buka kamera, saya mau foto dia. Coba buka kameranya. Ada Delia, Indonesia, ini siapa lagi nih? Neteliza buka kameranya. Neteliza, halo? Aduh, saya absen aja nih. Bu. Mana itu? Buka kameranya. Ya, buka, bisa foto nih. Mau kuliah apa enggak nih? Hei, penyakit kalau online ini gini ya. Enggak. Susah saya mengontrol sudah ada apa enggak ini. Ini offline-nya kuliahnya nih ya. Dah, hitung satu,
1, 2, sebentar ya. 1, 2, 3. Ya. Ini grup udah ada belum? Grup WA-nya? Nomor 4 nih. Ada grup WA nggak? Grup WA udah ada nggak grup WA? Ada, Pak. Udah saya dari situ. Coba kamu WA tes nggak ketemu sama Nadi. Banyak banget di sini. Coba tes ya. Ada nggak sih itu? Yuk sore KO ada. Oh iya. Ya. Oke ya. Bentar ya. Oke, sekarang kita mulai kuliahnya. Jadi materi ini adalah terkait dengan financial reporting dan analisisnya. Yang pertama timbul pertanyaan ya. Ini kalau lihat isinya apa saja, saya lihat buku wajibnya. Buku Sebamanyan ya. Sebamanyan. Sana. Dan betul uang. Satu, chapter 2. Satu ya. Bentar ya. Ini. Oke, sekarang kita bahas ini financial reporting analysis. Kita bahas topiknya lah. Ada 3 sub ya. Pertama, reporting environment. Lingkungan laporan keuangan itu yang pelaporan ya. Lingkungan pelaporan keuangan itu nanti mempengaruhi bentuk dari si laporan keuangan. Apa aja lingkungannya? Pertama adalah terkait dengan laporan keuangan yang diwajibkan ya. Bagi perusahaan, terutama kalau dia go public di pasar modal, itu ada ketentuan dia harus menyampaikan laporan keuangan tahunan, kuartal dan tahunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
bentuk dari sila perang keuangan itu. Yang kedua, nanti kita bahas mengenai karakteristik dan tujuan akuntansi. Karena penting juga seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Jadi dalam istilah perang keuangan itu kita harus mengenal perang keuangan itu sendiri, baik dalam dasar penyusunannya, kemudian juga secara akuntansi digunakan, ada beberapa metode yang perlu jadi perhatian yang berdampak kepada kualitas laporan keuangan itu. Nah, karakteristik tujuan akuntansi yang pertama kita lihat itu kualitatif informasi akuntansi itu yang seperti apa yang diinginkan oleh pengguna. Ya. Tentu saja keinginan pengguna itu akan dipenuhi dalam bentuk standar akuntansi, terutama konseptual framework. Ya. Di kerangka konseptual yang mencoba melihat kriteria informasi keuangan yang sesuai kebutuhan dari pengguna. Yang kedua adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam dasar menyusun laporan keuangan. Karena nama standar akuntansi. Dan yang berikutnya terkait dengan relevansi akuntansi dan keterbatasan dari akuntansi. Dan berikutnya adalah accrual cornerstone accounting. Jadi ada beberapa mitos dan pendapat yang mengatakan akuntansi accrual itulah akuntansi yang kurang relevan ya, kurang relevan. Untuk itu kita lihat nanti ilustrasi terkait dengan beda accrual basis sama cash basis ya. Dampaknya kepada laporan keuangan. Mana lebih relevan laporan keuangan yang disusun berdasarkan accrual basis dan yang disusun berdasarkan cash basis. Untuk itu kita bahas nanti juga setelah ada ilustrasinya, kita lihat apa accrual accounting framework, relevan dan keterbatasan dari accrual accounting itu. Jadi meskipun accrual accounting itu ada beberapa keunggulan dibandingkan dengan cash basis, tetapi dia ada beberapa keterbatasan juga. Berapa implikasi analisis yang dilakukan kalau seandainya kita menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan accrual basis ya. Saja harus hati-hati juga ya. Jadi jangan berpikir pendapatan itu semua cash ya. Beban semua cash. Jadi kalau laba bersih dapatnya 1 juta, berarti dikira itu cash semua, padahal belum tentu ya. Karena dasar penyusunan dan income kita itu accrual basis, bukan cash basis. Untuk itu kita lihat apa konsep income di dalam baik di sudut pandang ekonomi ataupun sudut pandang akuntansi. Implikasinya bagi istilah perang keuangan seperti apa. Jadi tentu saja analis keuangan itu dia melihat ukuran dari aset, ukuran dari laba rugi ya, utang equity ya, terutama income. Tentu saja ukurannya ukuran sudut pandang ekonomi. Jadi kalau seandainya income-nya naik, berarti perusahaan itu memiliki kinerja cukup baik. Meningkat kinerjanya. Kalau turun, kinerja turun. Tapi kalau seandainya income naik, tetapi perusahaan itu kurang likuiditas, ya, kurang modal kerja, kemudian juga tidak bisa bayar gaji pegawai, berarti konsep income-nya enggak terjadi distorsi itu. Jadi terjadi perbedaan dengan sepandang ekonomi. Walaupun ekonomi itu kalau income-nya bagus, pasti enggak ada masalah dari sisi pembayaran gaji, ya, aman, kemudian juga cash basis enggak kurang ya. Kemudian juga seperti misalnya semua kewajiban bisa dipenuhi dengan baik. Gitu. Tapi kalau ternyata enggak, berarti ada sesuatu yang perlu jadi pertimbangan bagi analis untuk melakukan adjustment dari laporan keuangan. Ya. Nah, berikutnya kita bahas value accounting. Jadi selama ini kan pengukuran item-item neraca itu kan historical cost. Nah, dengan ada setelah akuntansi yang berdasarkan IFRS sekarang yang sejak 10 tahun terakhir ini, maka pengukuran akuntansi itu tidak hanya historical cost saja, tapi bisa menggunakan value accounting. Itu penting ya. Jadi dengan menggunakan value accounting itu diharapkan pengukuran aset, liability, equity, serta income itu bisa mendekati pengukuran di sudut pandang ekonomi. Sehingga selisih antara pengukuran akuntansi sama pengukuran ekonomi itu disebut juga dengan
distorsi akuntansi itu bisa diminimalkan. Ya. Nah, untuk itulah karena ada perbedaan sudut pandang ekonomi, sudut pandang akuntansi dalam mengukur net income, mengukur aset, mengukur utang, maka diperlukan seorang analis itu sebelum analisis laporan keuangan, diperlukan untuk melihat accounting analysis supaya bisa melakukan adjustment assessment dari laporan keuangan yang sudah disusun oleh kantor akuntan itu. Sehingga setelah dilakukan adjustment, maka laporan keuangan itu siap untuk dianalisis. Ya, jadi tidak mentah-mentah diterima laporan keuangan ya auditor itu, KAP itu dijadikan laporan keuangan. Ada beberapa kemungkinan ukurannya itu tidak sesuai dengan sudut pandang ekonomi. Sehingga bisa menimbulkan salah analisis ya. Jadi analis keuangan itu kan salah menganalisis keuangannya salah karena ada distorsi akuntansi. Sehingga hasil analisis itu kalau dipakai oleh investor, kemungkinan dia alokasi kapitalnya akan terjadi berisiko. Ya, risiko. Jadi risiko dihadapi oleh calon investor dalam investasi disebabkan karena data akuntansi tidak sesuai dengan sudut pandang ekonomi. Itulah disebut dengan accounting risk. Risiko muncul karena adanya distorsi akuntansi yang menyebabkan informasi keuangan itu yang disampaikan oleh perusahaan itu jadi tidak benar, ya. Tidak benar sehingga menimbulkan kesalahan dalam keputusan investasi oleh investor. Itu kan fatal. Nah, kalau perusahaan itu mengandalkan kalau analis itu mengandalkan laporan keuangan yang ada tanpa melakukan koreksi dalam pengukuran konsep segala macam itu, maka akan terjadi salah ambil keputusan investor itu dari hasil analisis keuangan itu. Itu fatal kan, bisa salah alokasi, harusnya melokasikan ke perusahaan yang bagus ternyata jelek. Ya. Harusnya tadi membeli saham-saham yang prospektif, ternyata salah beli. Ternyata realnya tidak prospektif saham itu. Karena laporan keuangannya tidak tepat, tidak menggambarkan kondisi, substansi, ekonomi yang terjadi di perusahaan itu. Ya. Itu yang menyebabkan terjadinya distorsi sehingga melakukan accounting risk bagi pengguna laporan keuangan dari hasil analisis keuangan itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk itu, jadi kita timbul pertanyaan, ya, apa aturan yang digunakan oleh akuntan untuk memenuhi persyaratan dan struktur akuntan untuk memenuhi aturan itu, ya. Kemudian juga GP principle, ya, GP principle ya, yang sebenarnya yang aturan untuk memenuhi syarat untuk laporan keuangan itu harus berdasarkan kepada GEP ya, GEP perusahaan. GEP artinya bukan GEP perusahaan ya. Itu General Accepted Accounting Principle atau prinsip akuntansi yang diterima umum ya, Jadi semua perusahaan akan mengimplementasikan prinsip akuntansi dan itu disahkan dalam bentuk standar akuntansi yang dibuat oleh lembaga otoritas sifatnya swasta ya, profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia kalau di level di negara Amerika seperti FASB ya. Kemudian kalau di level internasional lah IFRS IF International FASB Financial Accounting Standard International Financial Standard International Board ya. FASB. Jadi FRS dibuat oleh ke Badan Akuntansi Internasional. Dan siapa yang memberikan input untuk memenuhi aturan tersebut? Ya, tentu saja memberikan input itu tentu saja pihak-pihak akuntan. Dan juga kelompok otoritatif yang menentukan aturan-aturan dari beberapa aturan akuntansi itulah ya. Kalau di Indonesia namanya Ikatan Akuntan Indonesia ya, dengan menetapkan Standar Akuntansi Indonesia. Ya, Standar Akuntansi Indonesia terakhir itu kan tahun 2025 ya, 25. Lengkap tuh. Standar akuntansi kita itu ada berapa? Ada standar akuntansi umum ya, standar akuntansi syariah,
secara akuntansi pemerintahan, secara akuntansi etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Itu biasanya digunakan untuk UMKM sebenarnya. Tapi UMKM terlalu kecil karena ada perusahaan-perusahaan besar yang dia bukan ke publik ya, tapi dia menyangkut kehidupan orang banyak ya. Itu bisa menggunakan etap. Nah juga jenis laporan ya yang harus dipublish oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan SEC. Ya. Nanti ada beberapa aturan yang ditentukan oleh SEC. Kalau di sini kan Bapepam ya. Bapepam itu mewajibkan kepada emiten untuk menyampaikan beberapa jenis laporan persyaratan harus dipenuhi. Jadi laporan laporan perubahan direksi, hasil UPS gitu. Kemudian laporan kuartal ya, keuangan kuartal, laporan audit tahunan. Jadi kuartal itu nggak usah lapor di audit ya, kuartal 1, 2, 3. Ke kuartal 4 langsung tahunan gitu. Jadi kalau saya cari di Bursa Efek itu atau masing-masing situs emiten itu tidak ditemukan laporan keuangan kuartal 4. Ya, yang ditemukannya laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Setelah laporan keuangan kuartal 4 tidak ada, yang ada cuma laporan audit annual report ya. Tahunan itu ada. Jadi kalau saya mencari membandingkan kuartal 4 dengan kuartal 4 sebelumnya nggak bisa. Harus membandingkan laporan tahunan. Nah, itu yang SEC itulah Security Exchange Commission. Kalau di Indonesia Bapepam Bapepam itu Badan Pengawasan Pasar Modal ya, Bapepam ya. Nah, ada beberapa jenis laporan yang wajib dipenuhi oleh emiten kepada pengelola pasar modal ya, kepada lembaga otoritas ya, pasar modal kalau di Amerika itu SEC. Itu adalah pertama no report ya. Itu sesuai syarat Form 10K, laporan kuartal ya. Kuartal itu berarti setiap 3 bulan ya. Kemudian juga mengharuskan juga annual report per registration and statement no report. No report terutama untuk perusahaan asing ya, perusahaan asing. Jadi kalau yang Form 10K itu perusahaan lokal, nasional, sedangkan 25F itu perusahaan asing yang ke publik di negara itu. Kemudian juga akan report laporan yang berjalan seperti misal laporan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan UPS ya, dan perubahan direksi, perubahan pengampunan dividen dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi laporan 24A, proxy statement atau perspektif. Jadi kalau emiten itu mau go public ya, dia harus menyampaikan laporan prospektus paling tidak 3 atau 4 tahun terakhir, saya lupa. Jadi menggambarkan pertama dia mengevaluasi kinerja 3 atau 4 tahun terakhir, nanti juga memperisikan kondisi ke depan, kinerjanya berapa tahun ke depan. Sehingga calon investor akan tahu di perusahaan prospek itu enggak. Nah, dalam laporan itu hati-hati, laporan keuangan itu hati-hati karena Bursa Efek Indonesia mensyaratkan yang ke publik terus kinerja baik ya. Kinerja keuangan, kinerja operasi, kinerja jalan direksinya itu kondisi baik ya. Tidak boleh dalam kondisi dia merugi, itu tidak boleh ke publik ya. Listing nggak boleh. Nah, kita lihat GEP sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan ya. Ada pada tipe-tipe aturan akuntansi dan guideline yang digunakan oleh suatu negara ya, GEP. Pertama, pernyataan secara akuntansi keuangan. PSAK, itu kan PSAK namanya. Kalau di Amerika itu Financial Accounting Standard Statement ya. Itu SFAS ya. Udah opini APB opinion. PPB itu yang terkait dengan organisasi profesi sebelumnya yang berwenang menentukan standar akuntansi selepas itu nama APB. APB itu mengeluarkan statement pendapat tentang bagaimana menyelesaikan masalah praktik yang ada. Jadi kalau cara gimana, mulai dari pernyataan konsep, dari objek diatur itu, juga masalah pengukurannya, juga masalah pengakuan, dan juga masalah reportingnya. Di mana gitu. Dan juga dalam GP itu ada bisa dengan GP lah Bulletin Riset Akuntansi ARB, Accounting Research Board ya. Jadi ini riset terkait akuntansi yang digunakan oleh organisasi profesi di Amerika itu untuk dasar penyusunan standar juga.
Riset itu menggambarkan praktek yang terjadi di lapangan ya, lapangan. Kemudian pernyataan ACPA juga bisa memberikan statement. ACPA inilah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Kalau di Indonesia namanya apa Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAP Indonesia. Dulu IAP itu bagian dari IAI. Kemudian mereka berpisah, para auditor eksternal, para auditor di KP itu bikin organisasi sendiri namanya Ikatan Akuntan Publik. Jadi mereka tentu saja mereka terinspirasi dari negara Amerika, negara maju lain, bahwasanya organisasi profesi akuntan publik itu tidak bisa disatukan dengan profesi akuntan. Karena akuntan itu kan semua profesi ada di situ, ya. Nah, karena auditor itu agak khusus ya, maka mereka bikin sendiri, ya. Ada juga ikatan akuntan manajemen, ada juga ya. Ikatan akuntan manajemen, ikatan akuntan publik ya, IAP, dan ikatan akuntan Indonesia itu semua akuntan bernaung di bawah itu. Baik itu auditor, akuntan apartemen, akuntan manajemen dari situ. Nah, dalam CPA statement itu, CPA menerbitkan pedoman untuk topik-topik tertentu yang belum dibahas oleh PASBI dalam pernyataan posisi SOP. Jadi ada standar akuntansi yang mengatur praktek di lapangan ternyata belum diatur oleh di PASBI. Maka CPA sebagai badan organisasi akuntan publik di Amerika itu bisa melakukan pedoman untuk topik itu. Jadi untuk topik-topik yang melibatkan masalah spesifik industri dalam pedoman audit dan akuntansi industri. Jadi misalnya kalau di SAK itu serang akuntansi untuk industri kan tidak ada. Dulu ada. Bisa ada serang akuntansi untuk perkebunan, serang akuntansi untuk industri pertambangan, ya, serang akuntansi untuk jalan tol, serang akuntansi untuk apa lagi itu, serang akuntansi untuk macam-macam industri spesifik, perbankan ada lagi, perbankan. Nah, sekarang itu dihilangkan tidak ada lagi. Nah, dengan nggak ada lagi, maka si akuntan publik bisa saja mengatur untuk kepentingan profesi dia sebagai external auditor. Ya. Nah, kemudian ada buletin ETF ya. Buletin ETF diterbitkan oleh gugus tugas dan isu-isu baru PASBI. Jadi buletin ETF ini buletin yang terkait dengan isu-isu yang akan diproses, dibahas, dan ujung-ujungnya nanti kalau memungkinkan buat akuntansi yang baru. Nah, pada industri itu penting. Nah, jadi yang berikutnya apa sih faktor lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap pelaporan dari berbagai laporan keuangan itu, di berbagai laporan keuangan ya. Nah, kita lihat sekarang ya, faktor-faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi bentuk dan isi laporan keuangan ya. Pertama adalah dari Security Exchange Commission. Kalau di Indonesia itu Bapepam ya, Bursa Efek Indonesia, Bapepam di sini. Bapepam itu regulator ya, dia bisa membuat kebijakan operasional dari praktek dari di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Bursa Efek Indonesia itu dipimpin oleh seorang direktur, ketua BI ya. Dia bisa menjalankan operasional dari BI dengan berdasarkan pedomannya lah aturan yang dibuat oleh Bapepam. Kemudian berikutnya, ya, jadi mereka juga kadang membuat akuntansi sendiri. Tentu saja mereka kerja akuntansi untuk emiten. Tentu saja mereka bekerjasama dengan IAI. Jadi otomatis mereka menyarankan kepada emiten untuk laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, SAK yang dibuat oleh IAI itu. Otomatis ditambah lain kalau ada hal lain yang mereka inginkan laporan keuangan khusus ya itu bisa mereka lakukan sendiri. Union itulah organisasi buruh ya. Si buruh itu kalau seandainya bersikukuh kuat itu bisa menekan dari kompartemen akuntansi, menekan dari tim atau lembaga yang berwenang dalam tentang akuntansi. Tapi Indonesia kayaknya tidak begitu kuat ya, karena peran buruh itu dalam menekan akuntansi kayaknya belum ada terasa ya. Kalau di Amerika itu kuat sekali ya. Karena nanti implikasi bagi mereka adalah akuntansi baru itu bisa berpengaruh terhadap gaji mereka, bonus ya. Kemudian juga pengaruh juga terhadap dalam perhitungan kesejahteraan ke depan.
dan juga hak kerja juga bisa pengaruh ya. Dan CPA, lembaga asosiasi extra auditor ya, di Amerika, juga lender, para lender, para kreditor ya, juga bisa mempengaruhi secara akuntansi sehingga memberikan input kepada FASB sebagai lembaga yang punya kewenangan dalam menyusun akuntansi. Jadi Bursa Efek Indonesia, kemudian lembaga buruh, ICPA, kalau kita IAP, kemudian para bankir, para investor, kemudian para politisi juga sama. Politisi itu punya peran juga dalam kebijakan Indonesia secara akuntansi yang disusun oleh FASB. Kalau sini kan secara akuntansi disusun IAI. Punya penting juga, terutama kepentingan dari dampak ke pajak. Pajak itu kalau secara akuntansi mengalami perubahan, ada implikasi juga potensi pajak di prodi berikutnya. Dan para akuntan juga baik akuntan manajemen, akuntan pendidik, kemudian juga akuntan pasar modal, kemudian akuntan eksternal auditor, kemudian akuntan di kerja masing-masing industri, akuntan manajemen, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu memberikan input ya, masukan-masukan kepada FASB atau lembaga badan yang berwenang untuk menyusun akuntansi terkait dengan permasalahan di praktek ya. Jadi implementasi di praktek, terasi ada di praktek yang belum diatur dalam akuntansi keuangan berlaku. Nah, mereka masukan kepada FASB. Nah, FASB itulah menetapkan masukan-masukan itu menjadi suatu dalam bentuk General Accepted Accounting Principle secara akuntansi keuangan berlaku. Jadi SAK itu yang dibentuk itu oleh FASB atau Indonesia kan IAI, itu berasal dimasukkan dari para praktisi, para pelaku dari kursi dari Bursa Efek Indonesia, dari lembaga buruh, investor, IAPI, para politisi yang punya konsen terhadap akuntansi Indonesia itu, kemudian juga para akuntan, lender dan lain sebagainya. Dan sebagainya mungkin para manajemen ya, para manajemen perusahaan, dan juga asosiasi industri juga penting ya. Jadi ada sini asosiasi industri. Seperti misal kalau di perbankan itu IB ya. Kemudian kalau ada juga asosiasi terkait dengan industri lain. Itu mereka konsen asosiasi industri leasing ya, asosiasi terhadap industri asuransi dana pensiun. Jadi ada beberapa PSK seperti PSK 72 tentang mengatur aset keuangan itu mereka konsen sekali. Ya. Seperti misalnya ada penerapan fair value untuk investasi yang mereka lakukan terkait investasi financial aset, saham, obligasi, pada property investment dan banyak lain sebagainya, investasi pada obligasi, mereka juga sangat konsen karena berdampak nanti dalam hal sistem informasi yang mereka gunakan dan juga kualitas SDM dan sebagainya. Jadi mereka konsen terhadap itu. Ya. Nah, kemudian faktor lingkungan, berikutnya faktor lingkungan yang kita lihat masing-masing dari ACC apa sih perannya. Nah, ACC itu kalau di sini Bapak PAM ya, itu lembaga pemerintah independen, bersifat semi-yudisial. Jadi dia dalam menetapkan kebijakan pasar modal, PAM itu tidak bersifat, di sini independen juga. Tidak bisa diatur oleh pemerintah. Jadi dia mengatur pasar, bikin regulasi untuk kegiatan pasar modal ya. Nah, sifat semi-yudisial. Ya, semi-yudisial. Jadi yudisial kayak yudikatif, eksekutif ya. Jadi kayak DPR, semi-DPR. DPR kan tujuannya fungsinya memberikan aturan dengan regulasi, undang-undang dan sebagainya. Dan seperti itu mirip semi. Cuma bedanya kalau di DPR kan anggota dipilih masyarakat. Kalau SEC ini Bapak dipilih oleh Kementerian Keuangan tadi. Ya. Kementerian Keuangan, di bawah Kementerian Keuangan, BPAM PAM itu, dan bukan anggota DPR milih ya, tapi PAM ditunjuk. Dapat mengolah peraturan dan pengungkapan sekuritas, dapat memodifikasi dan menegakkan GEP jika perlu. Jadi dia bisanya tekan GEP kalau itu belum diatur oleh IAI. Misalnya ada penetapan pada GEP itu dia kerjasama sama IAI. Jarang sekali langsung menantang FASB. Jadi bisa ikut FASB. Ya kalau di sini kan mana ada bahwa PAM itu yang tidak setuju dengan akuntansi keuangan berlaku. Kenapa? Karena mereka dilibatkan. Di sini kan dilibatkan. Ya. Mereka dilibatkan dalam penyusunan FASB yang baru.
Jadi nggak mungkin mereka menentang ya. Jadi menentangnya pada saat rapat-rapat exposure draft bisa jadi ya. Itu mereka baru bisa makan masukan, tapi kalau diputus bersama mereka nggak ada lagi penentangan. Yang paling utama dalam akuntansi global. Jadi dalam akuntansi global dia penting banget karena dia atau mengatur emiten-emiten yang dari luar negeri yang listing di negara itu. Sehingga dia mengatur juga tentang laporan keuangan, secara akuntansi dan sebagainya. Dia meregulasi seperti itu. Nah, sehingga dia punya peran penting dalam menentukan secara akuntansi yang berlaku. Ya, ada beberapa secara akuntansi tanpa sentuhan dia dibawa oleh IAI seandainya itu tidak sesuai dengan faktanya pasti dia akan protes. Ya. Nah, kemudian lingkungan lainnya adalah IFRS, International Financial Reporting Standards. Sini belum ada, sini IFRS ada. Ini IFRS ya, nggak ada sini. Ya. IFRS juga termasuk lingkungan eksternal dari SAK itu atau dari CIP. Dia fungsinya menetapkan badan secara akuntansi internasional. International Financial Reporting itu ditetapkan oleh International Accounting Standard IASB, Ikatan Akunting Standar Report. IASB itulah yang mengeluarkan produknya dalam bentuk IFRS. Dan sekarang tadinya nggak terima di Amerika setelah akuntansi IFRS itu, tapi sekarang udah mulai diterima. Kenapa bisa Amerika itu menerima IFRS? Karena ada tekanan dari ICC ya untuk bisa menerima ikatan akunting standar itu. Saya kira menerima ya. Ada beberapa hal mungkin ada perlu penyusunan dari mereka. Nah, kemudian juga lingkungan faktor lain mempengaruhi bentuk isi laporan keuangan itu manajer dan perusahaan, manajer perusahaan. Karena tanggung jawab utama untuk pelaporan yang adil dan akurat. Jadi bisa mempengaruhi itu ya. Jadi bisa mereka masukan juga ke dewan yang menyusun secara akuntansi. Bahasa apa yang buat selama ini nggak tepat, praktiknya nggak ada seperti ini. Seperti itulah usulan mereka. Dan menerapkan akuntansi untuk mencerminkan aktivitas bisnis. Dan kebijakan manajerial diperlukan dalam akuntansi. Sudah pertimbangan juga dalam secara akuntansi yang berlaku. Jadi dia perlu utama di GP. Jadi perlu utama di GP lah manajer perusahaan atau direksi. Kenapa dia penting? Kenapa dia lebih utama? Karena yang yang fokus yang objek dari pemenuhan kebijakan SAK itu kan perusahaan. Jadi mereka sangat concern sekali. Jadi kalau sudah adaptasi yang merugikan kepentingan perusahaan dan kepentingan mereka akan protes. Aku berikan masukan. Bahasa jangan lakukan perubahan. Jadi ada lobby-lobby politik antara Dewan Standar dengan para manajer perusahaan yang terkait dengan bidang akuntansi yang lagi dipermasalahkan itu. Ya. Nah, kemudian juga audit. Audit juga suatu lingkungan bisa mempengaruhi bentuk isi laporan keuangan. Jadi SEC mensyaratkan audit report. Jadi stock eksekusi commission itu mensyaratkan bahwasanya emiten itu harus menyampaikan laporan tahunan audit. Laporan audit. Sama di Indonesia juga sama. Laporan tahunan dalam bentuk audit. Laporan kuartal nggak bisa, nggak usah. Nah, audit pun itu bisa di kelompok besar itu validly presented ya. Clean, qualified, dan disclaim. Ya. Clean itu artinya unqualified. Posting unqualified. Kalau qualified berarti diskup ini qualified. Except for. Ya. Disclaim itu no opinion. Tidak menolak berikan pendapat. Nah, auditor itu bisa melakukan cek kualitas dan independensi dari laporan keuangan ini. Jadi bisa pihak luar yang bisa memberikan pendapat apakah laporan keuangan oleh perusahaan ini sesuai dengan akuntansi keuangan berlaku atau tidak. Nah, juga lingkungan lain adalah corporate governance. Corporate governance itu suatu sistem yang proses untuk menjalankan perusahaan ya secara lebih baik ya. Kalau baik nama good corporate governance, tapi pengolahan perusahaan tidak baik nama bad corporate governance. Nah, ini apa corporate governance? Pertama ada pengawasan dewan direksi. Dewan direksi terhadap jalannya operasional perusahaan. Jadi memang itu tugas direksi. Kemudian komite audit dewan direksi. Ini sebenarnya komisaris ini, komisaris. Pengawasan komisaris artinya dia komisaris ya, sebenarnya komisaris. Ya. Bukan direksi lebih lagi, dewan komisaris ya. Kemudian juga ada komite audit untuk dewan komisaris. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris komisaris itu kadang
diterjemahkan dengan direksi. Ya, baru beda. Ya. Apa tugas komite audit Dewan Komisaris? Pertama, mengawasi proses akuntansi. Ya. Kemudian mengawasi pengendalian internal, terkontrol perusahaan. Kemudian mengawasi audit internal, external auditor. Tugas mereka. Kemudian lagi auditor internal. Internal itu, jadi perusahaan itu wajib memiliki internal auditor di perusahaan. Ya. Kalau yang komite audit kan tugasnya untuk kepentingan fungsi dari Dewan Komisaris, fungsi pengawasan. Dibantu oleh komite audit. Komite audit itu bukan bagian dari perusahaan, tapi bagian dari komisaris, Dewan Komisaris. Sedangkan internal auditor bagian dari perusahaan. Jadi internal auditor itu bertanggung jawab terhadap dewan direksi perusahaan. Ya. Karena direksi itu mungkin tidak bisa detail melihat bagaimana proses bisnis perusahaan sesuai dengan terkontrol tidak, sudah terkontrol tidak, lalu bagaimana data akuntansi yang dihasilkan dari proses itu bisa proses lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang handal. Ya. Nah, lingkup faktor lain adalah di internal user dan external user. Internal user itu tentu saja pertama manajer. Ya. Manajer itu meminta kepada officer untuk menyiapkan laporan keuangan, kemudian officer itu diperiksa oleh internal auditor, kemudian manajer juga internal auditor akan mengawasi manajer, kemudian budget officer dan controller. Kemudian external user dari mulai lender, kemudian shareholder, kemudian labor union, kemudian dari sebentar, ini ada warnanya agak kurang nih. Ini warnanya. Ini saya kasih warna hitam dulu. Ini. Jadi ada government pemerintah, kemudian ada labor, ada external auditor, ada customer. Jadi pihak eksternal yang bisa menekan juga secara akuntansi. Itu saja kepentingan mereka. Eksternal. Kalau internal kepentingan internal. Nah, ada sumber informasi alternatif di samping informasi laporan keuangan yang bisa digunakan oleh user dalam sebuah dasar dalam pengambilan keputusan ekonominya. Ya. Jadi misalnya seperti berita-berita ekonomi, industri, dan perusahaan. Economic news, industry news, dan company news. Ini berdampak pada kondisi dan kinerja keuangan saat ini dan di masa datang. Jadi misalnya economic news, misal informasi inflasi, suku bunga, ya, kemudian juga GDP, ya, kemudian tingkat pengangguran itu informasi ekonomi yang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah itu kan bisa berdampak juga kepada kondisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa datang. Industri terkait dengan industri perbankan, ya. Industri itu terbaik kaitan dengan kebijakan surat edaran Bank Indonesia yang mengatur dengan makro prudensial, kemudian juga OJK yang kebijakan mengatur mikro prudensial. Nah, itu paling tidak kebijakan itu juga sebagai informasi bagi user, ya. Dan melihat apakah dia kalau mau investasi di sektor perbankan layak atau tidak itu. Ya. Voluntary disclosure, ya. Jadi voluntary disclosure ini itu ungkapan yang sifatnya di luar ketentuan yang diwajibkan harus dipatuhi oleh perusahaan, ya, perusahaan. Jadi sifatnya sukarela. Tapi sukarela pun ada maunya juga itu. Jadi seperti misalnya kalau perusahaan itu mau go public, ada beberapa disclosure yang tadinya tidak disahkan di dalam sedang akuntansi, mereka lakukan pengungkapan karena kepentingan mereka dalam go public, ya. Yang disclosure itu menganggap meyakinkan untuk investor mau membeli saham perdana di pasar modal. Nah, motivasi tanggung jawab hukum, penyesuaian ekspektasi, pemberian sinyal, dan mengolah ekspektasi. Lalu informasi intermediate juga penting, bisa digunakan oleh pengguna yang butuh informasi keuangan, tidak hanya laporan keuangan, tapi lain. Jadi seperti misalnya industri berdedikasi untuk mengumpulkan, memproses,
menafsirkan, dan menyebarluaskan informasi perusahaan, termasuk analisis, penasihat, pemberikan utang, sisi beli dan sisi jual dan peramal. Dan penentu utama GP. Jadi karena informasi intermediary itu juga bisa jadi penentu utama GP. Di samping tadi penentu utamanya di manajemen, manajer perusahaan. Itu juga bisa. Nah, kalau kita lihat bagaimana kriteria kualitatif dari informasi akuntansi yang diinginkan oleh pihak pengguna, ya, sehingga dia dari informasi akuntansi itu dia bisa terbebas dari distorsi information dan bisa menghindari accounting risk, ya. Nah, salah satu syarat dari suatu informasi itu memiliki kriteria kualitatif yang bagus, pertama ada dua, relevan dan reliable. Informasi itu dikatakan relevan, dikatakan reliable. Jadi nggak boleh salah satu, harus dua-duanya. Ya. Apa dikatakan informasi itu relevan? Ya, apabila kapasitas informasi itu berdampak pada keputusan. Jadi kapasitas informasi yang disajikan itu berdampak terhadap keputusan pengguna. Jadi artinya gini, kalau tadinya nggak disampaikan informasi itu, pengguna belum memutuskan apakah dia beli atau jual. Tapi dengan adanya keputusan itu, dengan adanya informasi akuntansi itu, dia memutuskan menjadi beli. Berarti informasi itu relevan bagi investor. Tetapi pada saat informasi akuntansi disajikannya kepada publik, nah ternyata setelah disajikan itu si investor tidak meresponsif, ya, tidak merespon informasi itu. Sehingga tadinya dia udah putuskan beli saham, setelah ada informasi akuntansi tetap beli saham, apapun terjadi. Kalau itu terjadi, maka ada sesuatu yang masalah kepercayaan investor terhadap keuangan, laporan keuangan. Mungkin terjadi karena laporan keuangan tidak percaya lagi karena tidak menggambarkan, merefleksikan kondisi ekonomi sesungguhnya dari perusahaan itu. Ada beberapa pengukuran seperti net income, ya, aktiva tetap, ya, kemudian pengakuan seperti intangible asset, mungkin mereka nggak begitu percaya, karena dia tahu dasar ukurannya tidak tepat. Nah, maka kondisi seperti itu, maka informasi tidak relevan bagi investor. Bagaimana supaya relevan? Perlu ada perbaikan di standar akuntansi. Perlu ada riset, kenapa seperti itu. Nah, kalau reliability adalah untuk informasi yang bisa reliable itu harus verifiable. Verifiable itulah informasi bisa diverifikasi. Misal informasi mengatakan total aset adalah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu bisa dibuktikan, itu reliable. Dan bisa disajikan ulang dengan lebih baik dan netral, tidak boleh berpihak. Nah, variability maksudnya informasi itu confirmable, bisa konfirmasi, bisa ada buktinya, bisa di faktanya bisa ditunjukkan. Faithfulness means maksudnya informasi merefleksikan realita kondisi ekonomi yang terjadi. Kalau neutrality lah maksudnya itulah jujur dan bebas dari bias informasi itu. Dan dalam kedua, penelitian accounting adalah terkait dengan pentingnya accounting principle dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi tidak ada, kalau accounting principle nggak ada, maka laporan keuangan itu nggak berkaruan. Setiap perusahaan akan beda, menggunakan prinsip beda, sehingga laporan keuangan itu nggak bisa dikomparasikan antara perusahaan A, perusahaan B, nggak bisa dikomparasikan. Perusahaan yang sama kualitasnya, perusahaan yang total aset sama, tapi nggak bisa dibandingkan laporan keuangan. Ya, kenapa? Karena accounting principle-nya tidak seragam, ya, atau tidak update, tidak menunjukkan kondisi real praktek yang ada sekarang. Ya, itu makanya penting, accounting principle penting, dan juga ada tanggung jawab dari Dewan Standar selalu memperbaiki kualitas accounting principle. Dengan melakukan perubahan-perubahan terjadi. Jadi akuntansi itu kalau terjadi perubahan praktek, ya, dan dari analisis mengatakan praktek yang baru lebih baik pada yang lama, maka ada perubahan prinsip akuntansi, secara akuntansi dilakukan oleh Dewan Standar. Karena untuk bisa supaya prinsip accounting dasarkan betul-betul merefleksikan kejadian yang terjadi di perusahaan itu. Jangan sampai nggak dipercaya oleh investor, tidak dipercaya oleh pemerintah, tidak dipercaya oleh lembaga buruh, tidak dipercaya oleh dengan industri-industri lain. Investor jangka pendek, jangka panjang. Nah, accounting, jadi dalam accounting prinsip itu ada istilahnya menggunakan historical cost, ya. Kemudian historical cost itu pengukuran menggunakan historical cost. Kemudian juga menghitung net income menggunakan accounting prinsipnya. Pada prinsip materiality.
Jadi membalas batas ketika informasi mempengaruhi pengambilan keputusan mortality. Jadi kalau seandainya jumlah itu dibandingkan dengan aset ya, dan itu jumlah itu tidak betul pengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka dia enggak material. Konservatif ya, konservatif. Itu konservatif itu prinsip konservatif itu di mana melaporkan atau mengungkapkan informasi yang paling tidak optimis tentang peristiwa dan transaksi yang tidak pasti. Nah, perlu diungkapkan itu ya. Nah, kalau kita lihat bukti relevansi accounting information biasanya kalau series riset dulu dan sekarang ya, itu dikaitkan dengan apakah informasi akuntansi itu bisa mempengaruhi harga saham ya, harga saham. Jadi kalau informasi akuntansi itu bisa berdampak signifikan terhadap harga saham, berarti informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan kepada publik di pasar modal itu dikatakan relevan. Tapi kalau informasi akuntansi itu tidak berpengaruh terhadap pergerakan harga saham, maka relevansi akuntansi tidak ada, nol, tidak relevan. Ya, artinya apa? Artinya dalam pengambilan putusan investor apakah dia beli atau jual saham itu, dia tidak berdasarkan informasi laporan keuangan. Moralitas bukan di situ, tapi dari informasi lain. Informasi lain seperti industri news ya, kemudian juga economic news, kemudian juga informasi terkait dengan lembaga yang menerbitkan ya. Nah, itu lebih cenderung ke situ industri ya, pro industri dia tidak hanya semata laporan keuangan. Nah, mungkin penyebabnya karena ketidakpercayaan dari laporan keuangan disusun oleh standar akuntansi keuangan berlaku. Ya. Nah, ada beberapa keterbatasan informasi akuntansi. Ada 3 keterbatasannya. Pertama, timelines tepat waktu, di mana dalam akuntansi itu dilaporkan bukan pada saat proyek itu selesai, tapi berapa saat setelah selesai. Ya. Ini tidak real time basis. Berapa frekuensinya? Frekuensi itu tidak bisa setiap saat membuat laporan keuangan. Setiap hari nggak bisa. Hanya berdasarkan kuartal dan annuity ya. Kuartal dan tahunan. Kenapa? Karena ada beberapa beban yang hanya bisa dihitung secara kuartal dan secara anuitas. Berhitung per hari itu besar sekali biaya untuk memproses data akuntansi. Maka nggak mungkin. Dan juga belum tersedia datanya ya setiap hari. Kalau seandainya menggunakan data masa lalu pakai hari ini berarti kan cover juga. Maka frekuensi hanya bisa kuartal dan annual. Bulan pun bisa dibuat tapi belum update sebenarnya. Laporan keuangan bulanan bisa dibikin tapi nggak update. Banyak transaksi yang tertentu menunggu lebih 1 bulan. Forward looking, limited prospektif informasi. Jadi informasi akuntansi itu tidak bisa jadi proyeksi. Jangan ngambil proyeksi ke depan. Jadi kalau bikin prospective information harus melalui proses proyeksi di mana laporan keuangan disajikan sifat historis itu bagaimana proyeksi ke depan itu merupakan asumsi. Setiap analis pasti asumsi berbeda-beda. Sehingga perusahaan tidak bisa menyusun proyeksi keuangan laporan keuangan tahunnya karena itu menimbulkan kegaduhan juga karena itu sifatnya subjektif proyeksi itu. Gantung pada kontekstual dan fokus dari analis. Kalau fokusnya untuk membantu kreditor, dia pasti fokus pada bagaimana perusahaan itu mampu berpokok dan bunga di masa datang. Kalau dia fokus kepada investor, dia bagaimana net income itu bisa berdividen. Bagaimana income itu bisa naik harga saham. Fokus itu ya. Sehingga proyeksi dari sisi investor kita pasti beda asumsi dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana cornerstone. Cornerstone itu adalah sisi lain dari akrual itu. Kita ambil contohnya. Untuk membuktikan bahwasanya accrual basis dan case basis itu beda dan relevansinya juga beda. Jadi kenapa akuntansi menggunakan accrual basis bukan case basis? Jadi di sini bisa saya lihat kenapa akuntansi menggunakan accrual basis bukan case basis. Ada kasusnya. Misalnya, perusahaan menetapkan perusahaan didirikan dan investasi awal $700 ya. Baru didirikan dan langsung investasi $700. Kemudian pembelian dari termasuk karena perusahaan bergerak di bidang bidang baju kaos yang disablon itu ya, contoh sederhana,
Maka dia beli t-shirt yang belum disablon harga $5 per masing-masing. Which is ya. Itu dia beli harganya t-shirt itu yang $5 per lembar ya. Per pieces, per potong gitu. Tapi itu baju kaosnya belum nanti dia sablon, nanti dijual lagi. Kemudian fixed screen cost. Jadi basic ultra alat yang digunakan untuk mensablon itu harga beli $100 harga belinya. Kosnya harga beli. Nah, variable print cost ya, biar untuk memprint itu variabelnya 0,75 per t-shirt. Jadi kalau kita di print, biar print lah perbanyak ya. Itu per lembarnya 0,75 per potong baju kaos itu. T-shirt. Berapa harga dijualnya? 25 dolar ya. Setiap penjual 25 t-shirt itu masing-masing harganya $10 dalam bentuk cash. Kalau bentuk kredit sama juga $10. Jadi kejual dalam terperoleh itu 50 potong. 5 potong itu dia terima cash dan 25 potong lagi terima kredit. Jadi lebih separuh penjualan cash, separuh lagi kreditnya. Jadi ada penjualan kredit dan penjualan tunai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cash accounting. Bagaimana akuntansi itu cash basis. Terkait dengan nyusun laporan keuangan yang laporan cash flow dan laporan neraca atau position statement financial position. Gimana itu? Ini core basis. Cash basis bukan core basis. Nah, perhatikan dalam cash flow itu, maka diterima apa? Diterima penjualan tunai berapa? Itu 25 t-shirt itu per 5 potong baju kaos dijual harga 10. Berarti 10 kali 25 250. Berapa pembayarannya apa sih? Pembayarannya dia beli t-shirt itu beli t-shirt itu berapa harganya? Dia beli $5 per potong ya. $5 dikali kemudian kali berapa itu? Dikali dengan 5 kali berapa itu? 50 ya. Kalau ini kan 50 kali 5 berapa? Dapatnya dibeli $500. Di mana 500 itu? Ya. 500 di mana? Harga belinya, pengeluaran beli itu. Ya. 500 dapat dari mana? Dari 100 potong ya. 100 potong ya. Jadi 100 potong ya. Jadi ini ada 100 potong dibeli, ini kurang datanya. Ya. 100 potong, harga 5 potong. 100 potong berarti 10. Sorry ini ya. 100 potong ya. Tapi kalau 50 berarti 500 ya. 100 potong 500 potong. Ya. 100 potong itu dijual 50 kan. 50. Ini data kurang nih. Sebanyak dibeli plain t-shirt sebanyak 100 unit ya, sepotong lah ya. Data kurang, sepotong ya. Bentar ya. Jadi yang dijual 50 unit, dijual yang sisa 50. Jadi sehingga dalam pengeluaran itu ada pembelian persediaan itu 100 kali 5 itu 500. Kemudian screen purchase pembelian mesin ya. 100, ini 100, mesin 100, ini 100 ya. Kemudian beban printing ya. Ini berapa printing? 0,75 per t-shirt. T-shirt dibuat kan 100 ya. 100 kali 0,75 dapatnya berapa? 75. Lalu tetap pembayaran berapa? 500 tambah 100 tambah 75, 675. Sehingga cash flow-nya lah 250 dikurang 675. Sehingga cash flow-nya lah 45. Inilah cash basis. Jadi income cash basis adalah 45. Berapa laba cash basis? 425. Apa yang begitu aneh di sini lah, pertama semua pembelian aset, semua pembelian t-shirt itu adalah dianggap pengeluaran semua, tidak beban. Dan screen purchase dianggap beban. Padahal bisa jadi umur bisa pakai 2 tahun, 3 tahun ya, tapi dianggap beban semua karena cash basis. Dan print charge 75. Jadi 100 unit itu di charge 0,75. Berarti beban printingnya lah 75. Padahal ada peserta yang belum terjual kan. 50 lagi terjual, 150 tunai, 150 125 tunai, 25 lagi kredit. Sehingga dia rugi ya, rugi. Kenapa rugi? Karena jumlah cash terima lebih kecil pada
pengeluarannya. Rugi. Ini rugi terkait operasionalnya, ya, personal. Jadi 45 ruginya. Nah, bagaimana posisi neraca kalau dengan cash basis? Dalam cash basis dia tidak mengakui piutang dan utang. Kenapa mengakui piutang? Karena kalau piutang kan penjualan kredit, kredit nggak diakui di cash basis. Kalau utang pembelian kredit nggak diakui, pembelian tunai aja. Maka dalam aset itu tidak ada aset yang terkait dengan piutang, tidak ada pasifan terkait dengan utang. Ya. Jadi ini hasilnya cash 275, di mana 275 itu adalah dari cash masuk yang pertama dulu ya, cash masuk yang waktu saat dia baru dirikan itu berapa? 700. Kan investasi debitnya cash pada setoran saham kan 700. Dan cashnya berkurang 45. 45 dikurang 700 berapa? 275. Ya. 45 dikurang 700. 700 kurang 45 dapat 275. Ini saldo cashnya. Ya. Kemudian equity. Equity-nya pertama sudah modal awal 700. Dikurang dengan ini, dikurang dengan laba tunai itu minus 425. Equity-nya 275. Ya. 275 total equity-nya. Jadi karena yang pengurang equity lah berdasarkan dari tunai. Nah, bagaimana kalau dia accrual? Perhatikan accrual. Accrual itu revenue-nya berapa? Bukan 50, bukan 25 ada tapi 50 karena yang terjual 50, kalau tadi kan daki 25 karena yang terima tunai 25 unit. Kalau 50 berarti 50 kali 10. Dapatnya 500 nih, 500. Terus bebannya apa? Bebannya kalau tadi kan pengeluaran itu tersekos semuanya, ini kan tersekos untuk yang kos yang laku dijual ya. Dapatnya berapa? 50 unit. 100 unit itu beli berapa? 500. Tapi kalau separuh kan 150. Dan screen depreciation, nah, tidak langsung membebankan semua pembelian dari mesin screen itu. Kalau umurnya 2 tahun ya, screen itu berarti yang tahun pertama itu cukup 50 aja jadi beban. Sisanya masih nongol di aset. Dan printing charge itu 37,5. Dari mana? Beban printing itu seluruh produksi kan 100. Dikali 7,5, karena 75. Dibebankan ke prodi itu hanya beban printing yang terkait dengan barang dijual. Barang dijual kan 50 dikali 0,75 dapat 37,5. Total asetnya 337,5. Dikurang dengan pendapatan 500 berarti masih laba 162,50. Kalau cash basis ruginya berapa? 45. Ya. Kemudian kalau neraca di cash basis itu kan hanya cash doang. Utang nggak diakui, kemudian juga arti patok diakui, screen printing itu printing cost nggak diakui, mesin printing ya nggak diakui, sehingga saya cuman kasih 25 ya, 75 ini 75. Tapi kalau accrual basis ada hak perusahaan terhadap perusahaan yang belum terjual, ada 50 unit dikali berapa? Dikali biaya berapa tuh yang inventory ya. Nah, kalinya 37,5 dari mana? Ya. Dari apa? Dari pokoknya itu. Ya. Pokoknya kan 375,5 nih untuk expense-nya. Ya, untuk 50 unit. Itu 50 unit semua kan? 50 unit yang terjual. Sisanya 375 jadi inventory 37,5. Jadi inventory itu istilahnya ada apa? Harga pokok inventory itu ada 3 per unit. 250 tambah 50 tambah 37,5. Ya. Beban printing, beban pensusutan, tambah terser harga pokok pembeliannya. Dapat 37,5. Itu sebagai itu 50. Kalau sisa 50 kan jadi sisa dari 37 dari 6 bulan ini. 50 kali 50, 50 kali 50, 37 kali ini untuk 50, nanti 375. 37,5 untuk 50. Angka sama, kita sama nih. Kalau dijual tunai sama dijual kredit sama jumlahnya. Ya, piutang berapa? Piutang itu saja harus diakui. Tadi kan piutang nggak diakui. Kenapa piutang diakui? Karena hanya mengakui penjualan tunai saja. Sedangkan penjualan kredit nggak diakui. Sedangkan kalau accrual basis, yang kredit yang dari 500 itu ada diakui yang tunai, yang non tunai. Diakui piutang. Jadi makanya di piutang kalau tadi kan di 250 piutang nggak ada. Ya. Kemudian semua beban yang dikeluarkan sebesar 37,5 kali 2 itu jadi expense semua, sehingga metodenya nggak ada.
Jadi total asetnya berapa? Dengan accrual basis sudah 86250. Bandingkan kalau seandainya accrual cash basis, asetnya cuma 275. Dia tidak mempunyai hak terhadap persediaan inventorinya, tidak terhadap hutangnya. Padahal hutang besar lagi kan, tapi nggak dicatat. Jadi off balance sheet sesuatu yang nggak pasti terima cash sudah balance sheet kan. Sehingga pada nilai asetnya tidak relevan. Aset dimiliki kan tidak hanya barang yang belum terjual, barang dijual aja, ya. Barang belum terjual termasuk juga aset dia, ya. Dan setiap kalau di cash basis itu setiap pengeluaran di expense semua, nggak ada nyantol di aset nggak ada, ya. Equity berapa? Equity-nya perhatikan, equity naik kan dari tadinya equity cuma 276 jadi naik 562. Kenapa naik? Karena perbedaan dari net income. Jadi net income rugi 425, net income untung 162,5. Jadi 862,5 ya, 0,5. Jadi ada kenaikan sebesar berapa? Sebesar kenaikan sebesar negatif 425 tambah 37,5 tambah 250. Dapatnya kenaikan selisih antara 462,5 dikurang 275. 5 itu selisih, ya. Nah, sehingga dapat kita katakan dan income itu sebenarnya terdiri dari operating cash flow dan accrual dan income. Jadi operating cash flow sama accrual. Jadi accrual itu operating cash flow yang hasil operasi tunai, penjualan tunai sama beban tunai, ya. Sedangkan accrual itu yang belum dibayar. Jadi ada penjualan kredit, ada pengeluaran yang biaya belum dikeluarkan secara tunai, masih dalam bentuk utang, ya. Accrual itu berdampaknya ke utang, ya, dampak juga ke piutang. Nah, sehingga dikatakan semakin selisih antara operating cash flow itu di cash flow, ya, cash flow itu ada operating cash flow, ada operating cash flow, ada investing cash flow, ada financing cash flow dalam laporan kasih itu. Nah, laba tunai itu adalah operating cash flow, ya. Selisih antara operating cash flow dengan income dapatnya accrual yang ada di perusahaan dalam itu income. Accrual itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Accrual jangka panjang seperti penyusutan. Accrual jangka pendek seperti penjualan kredit, pembelian kredit, yaitu penjualan accrual jangka pendek. Nah, kemudian fondasi accrual accounting itu apa fondasinya? Jadi fondasi dasar accrual accounting itu pertama pada saat pengakuan revenue, ya. Pengakuan utang, ya. Menghitung income. Income itu ada dua proses, pengakuan revenue dan expense matching, Nah, mengaku revenue itu kalau di accrual basis itu revenue diakui kalau sudah telah diperoleh meskipun cash belum terima. Yang kedua, revenue diakui pada saat realize atau realizable. Jadi saat realisasi itulah baru diserahkan, ya, diserahkan dan dibayar tunai atau realisasi itu sudah dibayar tunai atau bisa dibayar realizable. Seperti piutang itu kan walaupun dibayar tunai tapi diperkirakan bisa dibayar oleh pelanggan. Kalau N itu kejadian sudah ada, baru diserahkan. Dan yang kedua di segi cashnya. Realisasi cash sudah terima, yang realisasi cash belum terima, ya. Itu pengakuan revenue. Dan dua, pertama revenue itu sudah diperoleh, ya, so bisa dapati pendapatan, dan kondisi di mana sebagai pendapatan sudah terima cash dan belum terima cash tapi akan terima cash. Nomor dua itu. Yang kedua post matching expense. Jadi menandingkan beban pengorbanan terkait dengan memperoleh revenue itu, ya. Jadi untuk menandingkan itu pengeluaran yang berkaitan dengan revenue itu sudah diakui sebagai product cost dan product cost. Kalau product cost adalah beban produksi yang ada pada unit yang dijual, itu product cost, ya. Sedangkan unit produksi yang nggak ada hubungan dengan penjualan itu masih inventory, ya. Kemudian product cost adalah seluruh biaya yang terjadi di luar product cost itu diakui sebagai product cost yang berkaitan dengan penjualan. Meskipun berkaitan langsung, ini tidak langsung. Kalau product cost kan langsung, ini tidak langsung. Ada hubungannya lah, tapi berapa hubungan itu nggak tahu berapa persennya, tapi ada hubungan. Itu product cost. Seperti product cost itu apa? Kalau product cost seperti COGS, ya, harga pokok penjualan dari barang dijual. Kalau product cost lah itu biaya-biaya yang terjadi
selama periode tertentu yang tidak ada kaitan dengan penjualan, itu di-expand-kan. Kaitan tidak langsung, dia tidak langsung berkaitan, yang tidak berkaitan dengan langsung dengan barang dijual, tapi kaitan tidak langsung. Produk seperti biaya SDM, gaji, iklan, marketing ya, kemudian juga transportasi terkait dengan pemasaran ya, dan terkait juga dengan penyusutan aktivitas tetap yang berhubungan dengan kegiatan marketing ya, itu dimasukkan period cost. Kalau hubungan antara cash flow dan accrual, tadi hubungannya sudah disampaikan juga tuh kasih contoh tadi itu. Hubungannya gini, dalam operating cash flow itu ada cash investment ditambah divestment operating asset. Ya. Jadi operating cash flow itu tambah cash investment operating asset sama dengan free cash flow. Ya. Kemudian free cash flow dikurang dengan financing cash flow including investment and dispensasi in financing asset sama net cash flow. Ya. Jadi operating cash flow itu seperti apa? Harus bersih kas relativitas operasi. Itu ditambahkan dengan cash investment dan divestment. Ini aktivitas financing ya, investing. Maka dapat free cash flow. Free cash flow itu apa? Free cash flow itu jumlah hasil operasi, cash operasi yang sudah mengcover untuk memelihara ini untuk memelihara kapasitas produksi ya tetap aman dan juga improve ya cash investment dan divestment operating asset. Itulah free cash flow. Jadi free cash flow itu hasil operasi sudah mengcover investment dan divestment operating asset. Nah, free cash flow itu ada cash flow yang tersedia untuk terkait dengan pokok dan bunga utang yang akan dipenuhi ke depan dapat dari cash flow. Jadi free cash flow itu adalah entitas to creditor, sedangkan operating cash flow lah itu bagi free cash flow lah selain laba bersih tunai bisa mengcover cash investment dan investment. Sisanya baru free cash flow. Sisanya baru pembayaran kepada kreditor ya. Jadi artinya apa? Jadi investasi didahulukan pada pembayaran hutang ya. Investasi sama divestasi didahulukan berhutang dari hasil operasi. Baru selesai baru digunakan untuk membayar kewajiban keuangan. Ya, seperti misalnya kewajiban keuangan itu apa? Kewajiban keuangan itu biasanya utang jangka panjang ya, jangka panjang. Dan juga kalau ada terima penjualan investasi itu menambah financing cash flow-nya ya. Itu. Nah, kemudian short term long term accrual. Tadi saya jelaskan short term accrual itu seperti asal lancar mengukur berdasarkan accrual basis, seperti misalnya piutang ya. Itu kan asal lancar piutang yang karena proses accrual ya. Maka accrual piutang itu disebutkan short term accrual ya. Jadi kalau ada kerja, jadi masing-masing komponen dari tipe lancar itu ada saldonya karena proses accrual. Seperti ada inventory karena proses accrual. Piutang dagang karena proses accrual. Kalau accrual nggak ada, itu piutang sama inventory itu nggak ada. Ya. Maka accrual itu sifatnya jangka pendek. Ya. Kemudian ada juga long term accrual. Ini masukkan aset tidak lancar. Mesti investment, long term, kemudian juga aktivitas PPA. Accrualnya apa? Adalah bentuk pengakuan beban pensusutan. Ya, itu kalau ada juga yang accrual itulah ada beberapa penurunan nilai itu. Ya, tapi nilai itu kan masuk bukan aktivitas operasional. Itu bisa periksa aktivitas non operasional financing. Ya. Jadi catatan analisis riset menunjukkan bahwa accrual jangka pendek lebih manfaat dalam menilai perusahaan. Nah, ini ada beberapa mitos dan mitos ya yang berkaitan dengan pendapat tentang accrual itu. Ya, mitos itu kan sesuatu yang belum tentu benar ya, hanya mitosnya. Misalnya, wah ini kalau saudara kalau kamu keluar maghrib ya, kamu disambal geledek, itu kan mitos ya. Tapi apakah orang kena sama geledek itu kayak stroke itu? Apakah stroke itu karena keluar maghrib? Kan juga. Karena ada penyakit yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu mitos ya. Atau kalau saudara ada macam mitos itu yang menyebabkan
aneh gitu. Kalau sudah perempuan kalau suka ini susah hamil gitu ya. Itu mitos. Nah, ini mitos terkait dengan keluar dari tersebut ada juga. Jadi mitosnya karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Nah, itu mitosnya. Memang perusahaan itu tergantung pada operasional tergantung kas masa depan. Tapi nilai nggak hanya tergantung pada arus kas masa depan. Nilai itulah value lebih kira perusahaan baik itu termasuk arus kas atau non cash. Ya. Jadi misalnya tadi itulah piutang dagang itu kan timbul dari hasil penjualan kredit. Kan tidak ada cashnya, nggak ada apa cash masa datang, masa depan. Diakui sebagai hasil karena dampaknya cash masa depan. Kalau dia jual dapat cash, ya. Tapi harus cash yang ada cash basis tidak belum tentu berdampak ke depan karena sudah terima semua, ya sudah dibayar semua. Tapi di accrual basis itu justru sebaliknya justru accrual basis itulah menyebabkan mengakui aset yang berdampak ke masa depan. Ya. Kalau cash basis malah enggak. Ya, masa depannya khusus saldo akhir aja. Ya. Itu selainlah semua arus kas relevan dengan nilai. Enggak juga. Ya. Nah, biasa kalau lihat ya, kalau di sisi pasar modal, para investor, dia memang menilai perusahaan itu berdasarkan arus kas. Ya, arus kas. Ya, arus kas. Jadi tidak hanya arus kas, bisa juga dalam bentuk potensi net income. Jadi ada dua nih, menentukan pasar perusahaan itu potensi net cash flow per tahun atau menggunakan net income. Ya, income. Nah, kalau sudut pandang ekonomi yang baguslah berdasarkan net income. Intrinsic value perusahaan itu berdasarkan net income, bukan berdasarkan cash flow operating. Cash flow operating bisa ketinggian, kegedean, bisa kekecilan. Kemudian mitos lagi, semua penyesuaian akuntansi aktual tidak relevan dengan nilai. Justru sebaliknya relevan. Kamu sudah lihat tadi kan bagaimana cash basis tidak relevan dalam informasi aset. Ada aset yang nggak diakui, padahal hak perusahaan untuk mendapatkan cash di masa datang, seperti inventory, hutang dagang. Itu juga nggak mengakui hutang dagang. Padahal potensi menjadi kewajiban perusahaan masa datang, tapi nggak diakui. Itu kan nggak relevan cash. Ya. Kemudian arus cash tidak dapat dimanipulasi. Justru dapat dimanipulasi. Cash itulah aset paling gampang dikorupsi. Ya. Income tidak bisa dimanipulasi. Ya. Dan mitos tidak mungkin untuk secara konsisten meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Nggak masalah ya. Ya. Bisa lah ya, nggak masalah. Kan itu justru dengan cash basis itu nggak bisa menaikkan pendapatan masa datang. Karena potensi aset yang tadi bisa mendapatkan cash masa datang nggak diakui. Udah potensi aset akan dikeluarkan ke masa depan nggak diakui. Sehingga saldo cash itu bisa jadi saldo cash itu apakah punya prospek ke depan atau tidak. Apakah bertambah atau berkurang nggak bisa diprediksi. Nah, yang benar adalah akuntansi keluar lebih relevan daripada arus kas yang benar. Arus kas lebih dapat diandalkan daripada aktual, itu benar. Dan angka akuntansi keluar rentan terhadap distorsi akuntansi. Iya benar. Ya. Karena di situ ada kebijakan aktual discretionary yang dimana tergantung kebijakan diresi. Masalah sekarang apakah kebijakan itu lebih tepat atau tidak tergantung pada asumsi yang dipakai. Ya. Kemudian juga estimasi yang dalam menentukan apakah nilai aktual itu adalah estimasi. Kemudian benar adalah nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi aktual. Ya benar, net income. Jadi dalam menentukan net intrinsic value perusahaan, fundamental itu menggunakan apa? Residual income model itu menggunakan income, bukan menggunakan cash flow discounted model. Itu nggak tepat ya. Nah, kemudian bagaimana konsep ekonomi di sudut pandang konsep income di sudut pandang ekonomi. Jadi ada beberapa konsep income. Pertama ekonomi income, yang kedua permanent income, kedua operating income. Apa bedanya itu ya? Kalau kita lihat, ekonomi income itulah mengukur perubahan kekayaan pemegang saham. Perubahan itu baik perubahan tunai atau perubahan transaksi atau perubahan nilai ya. Mengukur perubahan kekayaan pemegang saham ya. Arus kas tambah nilai sekarang dan arus kas masa depan diharapkan berguna ketika tujuan berhasil adalah menentukan pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tertentu. Kurang berguna untuk memperkirakan potensi pendapatan di masa datang. Ya, income. Karena ada beberapa, misalnya kenaikan nilai, ya. Itu kan ekonomi kan sudah diakui, karena ada perubahan nilai. Tapi dalam dalam hal potensi pendapatan ke depan itu belum tentu potensi pendapatan.
Karena berisi kenaikan nilai, belum realisasi kan, realisasi. Dan belum tentu potensi laba atau rugi ke depan. Atau realisasi apakah harga segitu, lebih kalau segitu atau di bawah itu bisa rugi, bisa laba. Jadi potensi bisa masih diragukan. Nah, kemudian accounting konsep income lah berdasarkan konsep accrual accounting. Jadi accrual accounting bukan case basis. Tapi kalau ekonomi banyak case basis. Tujuan utama adalah pengukuran income. Tujuan utama dari accounting konsep income, pengukuran income, ada dua proses, revenue recognition dan expense matching. Ya. Nah, sekarang ini dalam perhitungan income itu tidak hanya bukan revenue recognition, ya, revenue atau expense matching. Matching itu udah expense matching itu udah beda. Dan pengukuran revenue udah beda sekarang. Dulu pengukuran revenue kalau konsep organisasi. Sekarang konsep organisasi. Apakah pendapat kalau kita jual barangnya? Kalau dijual barang misalnya saatnya FOB destination. Destination kan barang sampai ke tangan pembeli baru daki pendapatan kan. Baru pendapatan. Tapi kalau barang itu destination, tapi begitu keluar dari gudang, pembeli sudah menguasai, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Maka diakui sebagai penguasaan. Jadi pendapatan diakui pada saat barang sudah keluar di gudang, meskipun destination. Kenapa? Karena barang begitu keluar di gudang, barangnya dikuasai pembeli. Penjual nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pembeli itu merasa itu milik dia. Padahal itu destination. Maka itu berarti pendapatan bisa diakui saat barang itu dikeluar di gudang. Bukan saat barang itu diterima. Nah, itu kalau dulu konsep itu kan realisasi. Kalau barang diakui pendapatan pada saat barang sudah sampai kan. Sekarang enggak. Sekarang itu penguasaan. Kalau masih dikuasai penjual, maka barang itu diakui pada saat di gudang pembeli sudah sampai. Tapi kalau dikasih pembeli pada saat barang keluar, dia bisa ngakui, perusahaan bisa ngakui pendapatan saat barang keluar. Ya, karena sejarah penguasaan dia tidak menguasai lagi, walaupun masih milik perusahaan. Tapi dikuasai oleh pembeli. Walaupun hak kepemilikan berpindah saat barang datang di gudang pembeli, tapi di awal sudah dikuasai oleh pembeli. Jadi bisa lagi pendapatan. Expense matching sekarang itu expense matching itu tidak begitu baik dengan revenue recognition, ya, dengan revenue yang diakui, ya, expense matching, ya. Tapi konsep apa diakui lah, cuma beban itu bisa dibuktikan memang terkait dengan operasional sekarang, ya. Nah, apa perbedaan accounting income sama economic income? Pertama alternatif income konsep, ya. Kalau dalam ekonomi konsep kan cenderung per value, ya, per value dan accrual basis, case basis. Kalau konsep income di akuntansi kan konsep income terkait dengan accrual basis. Historical cost. Kalau akuntansi masih banyak historical cost, tapi ekonomi nggak ada historical cost. Kalau akuntansi basis, kalau akuntansi banyak basis, tapi kalau akuntansi terkait dengan peristiwa ekonomi yang terjadi. Kalau conservatism, kalau akuntansi menetapkan posisi konservatif, maka keluar digunakan. Secara ekonomi bukan konservatif, moderat. Konsep moderat itu adalah potensi laba yang akan datang terkait masa lalu diakui di ekonomi. Tapi di akuntansi enggak. Potensi laba ketika di masa datang akibat transaksi masa lalu itu tidak diakui di akuntansi. Itu bedanya. Jadi bisa jadi revenue kalau seandainya terjadi potensi laba, revenue dari ekonomi itu bisa lebih besar pada revenue dari akuntansi. Dan di manajemen kalau di akuntansi itu bisa pengaruh terhadap ekonomi accounting income. Tapi di sisi ekonomi enggak pengaruh. Dan aset dan liabilities ditentukan berdasarkan fair value accounting. Apa itu fair value accounting? Aset dan liabilities ditentukan berdasarkan nilai wajar, harga pasar, laporan keuangan. Jadi kalau saudara bicara masa fair value accounting, maka fokusnya harga sekarang. Historis tidak jadi pertimbangan, kecuali pertimbangan untuk adjustment. Sedangkan di ekonomi kan itu mempertimbangkan itu. Jadi pada saat harga pasar naik, maka income ekonomi lebih tinggi pada income akuntansi. Tapi saat harga pasar turun, maka income ekonomi sama dengan income dari akuntansi. Sama jumlah porsi harga turun semua. Ya. Nah, ini beda historical cost sama fair value. Ya. Ini contoh misalnya, ini yang pertama neraca awal ya. Kemudian neraca akhir closing. Ini open closing, porsi akhir porsi awal. Yang kedua, ini closing ya. Yang kedua closing ya. Penutupan ya. Jadi
harga awal dari hitung kedua pasti akhir tahun pertama itu, yang pertama. Nah, saya perhatikan kalau dia itu ini case-nya neraca akhir Desember tahun pertama itu ada kayak posisinya, karena kalau dengan kos 9.000-an, kalau per value 9.000 tetap ya. Kalau kondominium properti ya, sudah kos harga 9.500, tapi kalau dia per value 105 ya. Kemudian harga di tahun depan ya, tahun kedua case-nya adalah 18.500 ya, naik. Kosnya tapi per value juga sama, case sama kos per value sama. Kemudian kalau kondominium kosnya cuma 9.000, berkurang 500 karena penyusutan ya, berkurang 500. Kemudian kalau yang per value tadinya 105.000, sekarang turun 110.000 per value. Harga turun ya. Kalau yang tadi itu harga turun bukan karena harga di pasar, tapi karena penyusutan ya. Kalau yang 110 dari 105 ke 110 bukan penyusutan, tapi karena harga di pasar yang turun. Kemudian kalau utang dan ekuitas ya, long term debt, kalau tahun pertama itu kosnya 50.000, per value-nya 48.000. Bisa seperti utang obligasi kan, itu menggunakan harga pasar bisa. Ya. Kemudian kalau dia sold equity 54.500 jadi 86.000. Kenapa lebih besar per value kalau equity? Karena ada kenaikan nilai pasar karena ada pengakuan kenaikan nilai dari kondominium ya. 105 9.500 jadi 105. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan terjadi kenaikan dalam hal sold equity dari 58.500 jadi 86.600 ya. Jadinya bersih ya. Jadi kenaikan aset ditambah dengan kenaikan dikurang dengan ditambah dengan penurunan utang. Ya, kalau utang turun kan itu menambah ya. Sehingga totalnya 134 86.000. Jadi total bersih perubahan per value itu 134 ditambah dengan 48.000. Dikurang 48.000. Dapat sekian, makanya sold equity adalah jadi 186.000. Total 134.000. 34.000 berapa kenaikan harga pasar bersihnya? Jadi 134.000 dikurang dengan 185.000. Sama dengan berapa? Sama dengan ya selisihnya itu adalah kenaikan kenaikan dari equity ya. Equity sama dari 134 jadi 108.500 ya. Itu kenaikan equity ya. Nah, kalau tahun kedua, kalau portfolionya tadinya historical cost-nya 18.500 jadi 18.500 tetap ya. Kemudian kalau case tetap. Kemudian kalau kondominium dari 9.000 jadi 110.000. Naiknya berapa? Ini 11.000 ya. Kemudian kalau long term debt tadinya 50.000 jadi 5.500, naik 500 ya. Kemudian kalau sold liquidity tadinya 67.500 jadi 8.000. Kenaikan dengan bersih ya. Kenaikan aktiva tetap dikurang dengan kenaikan utang atau penurunan utang ya. Atau dikurang kenaikan utang atau ditambah dengan penurunan utang ya. Jadi 117.500 dikurang 108.500 ya. Itu total pasifa dikurang dengan long term dapat 78.000 ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian lagi bedanya kalau seandainya di net income itu rental income kalau per value 12.000 sama dengan historical cost yang pertama. Dan tahun kedua historical cost sama dengan per value. Kenapa? Karena itu diukur pada saat tahun berjalan ya. Jadi pendapatan sewa historical cost tahun berjalan, per value tahun berjalan sama angkanya. Kadang-kadang itu kalau beda tahun. Kalau dalam tahun bersangkutan naiknya nggak material. Kemudian juga ada prestasi. Prestasi itu 500 tetap 500 kalau seandainya per value nggak ada prestasi. Kenapa per value nggak ada prestasi? Karena asetnya sudah diakui sebagai pengeluaran semua.
Semua. Nggak ada yang sifatnya sisa di aset, ada aset belum pakai, ada sisa aset belum pakai. Ya. Kemudian interest expense sama jumlahnya. Kemudian juga adalah gain loss. Nah, gain loss lah kalau tahun pertama 25.000, dia kan 25.000 itu. Ya. Itu dari dari apa? Dari 134 dikurang 108.500 ya dapat berapa? Nah, dikurang dengan ini, dengan perubahan bersih dikurang dari perubahan ini utang ya. Misal 105 dikurang 48 berapa? Ya. Itu dibandingkan dengan 99.500 dikurang 50.000. Dapatnya lah sebesar 25.000. Ada dua tuh, ada gain loss debt 2.000. 2.000 itu karena ada utang yang itu turun, betulnya menunjukkan laba 2.000. Utang turun, pindah ke ekuitas sebagai laba. Ya. Dan yang 25.000 dari 134 dikurang 108. Ya. 108. Ya. Nah kemudian yang tunggu dua sama, tunggu dua itu rental income-nya 125 sama, kemudian penyusutan di Perpling ada penyusutan, kemudian juga ada gain loss dari kondo ya, kondominium itu dapat 3.000 ya. 3.000 dari mana itu? Dari apa? 3.000 dapat. Itu spend 3.000. Kalau dari kondo 15.000, turun 15.000 ya. Tadi 125 dikurang 110. Turun berapa itu? Turunnya 15.000 ya. 125 dikurang 110. Kemudian juga terkait dengan debt ya. Tadi berapa? Tadinya 48 jadi 50.000, naik lagi bukan kerugian ya. Mengurang di sini ya. Gitu. Nah, keuntungan dan kelemahan dari fair value ya, fair value. Jadi accrual basis. Dan accrual basis mencerminkan informasi terkini. Dan karena pengkaran yang konsisten, ketibaan yang cukup tinggi dibandingkan income basis, tidak ada bias konservatif, ya, lebih manfaat untuk analisis ekuitas. Kalau fair value, kalau fair value. Ya. Kelemahan fair value itu, objektivitas yang lebih rendah. Ya, karena kan dinilai berdasarkan prediksi kan, masing-masing orang bisa beda prediksi. Lalu kerentanan terhadap manipulasi penggunaan input level 3. Level 3 itulah. Jadi input current value itu ada level pertama lah. Harga di pasar itu mencerminkan harga barang sama, merek sama, umur sama. Itu ada dijual di pasar. Itu level 1. Level 2 lah barang sejenis. Misal Anda punya merek motor Honda. Jadi di pasar ada jual motor Honda yang sisi yang sama, adanya Yamaha. Dikonotasikan detik pasal harga Yamaha sisi yang sama dengan harga Honda. Padahal kenyataan beda. Itu level 3. Level 3. Ya. Level 2. Level 3 apa? Level 3 menggunakan appraisal. Ya. Appraisal kan bisa subjektif tinggi. Ya, sehingga level kualitas dari variable itu level 3. Level 4 apa? Kalau variable itu dibuat oleh manajemen sendiri. Dia investigasi sendiri, dia cari harga pasar sendiri, diputuskan sendiri, itu harga pasar. Itu kan tidak independen. Ini bisa jadi kepentingan manajemen kalau dia butuh kenaikan dari ada pertumbuhan aset, maka dipilih di pasar yang tinggi. Bisa naik cuma ketinggian. Nanti bukan income-nya kualitas naik. Ada pertumbuhan. Dan juga income corporation juga naik karena ada kenaikan cukup tinggi dalam nilai kembali. Itu naik juga. Kursi income naik. Kalau kurang konservatif, karena fair value itu tidak mempertimbangkan risiko terjadi kalau senilai laba diakui itu nggak tercapai. Kalau dalam konservatif kan laba di masa datang, di masa lalu itu nggak diakui rugi. Begitu di masa datang diakui akibat kejadian masa lalu. Kenapa rugi diakui, posisi rugi diakui? Karena
konsekuensi risikonya kalau nggak terjadi nggak ada masalah. Ya. Misalnya kita akui risikonya, tapi rugi 100 juta. Tapi itu sekarang ternyata nggak jadi, kan konsekuensi ekonomi nggak ada muncul nggak apa-apa. Tapi kalau diakui laba, yang ketika masa datang, laba itu pakai untuk ngasih bonus, begitu laba nggak bisa tercapai, bonus nggak bisa tarik lagi. Aplikasi ekonomi cukup berat juga kalau menggunakan konservatisme. Ya. Ya. Lalu menggunakan fair value konservatif. Ya. Probabilitas pendapatan yang berlebihan. Kalau dia fair value kan pendapatan banyak berasal dari kembali dari adekopsi income itu. Ya. Sehingga konjuktur itu fluktuasi sekali karena harga pasar itu kan tidak stabil kan. Jika tidak stabil harga pasar ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk ketidakpastian dalam pengakuan total laba oleh kuasa mereka. Jadi fluktuasi itu laba. Tapi kalau nggak dimasukkan fluktuasi harga pasar itu bisa smooth ya. Laba rugi pendapatan perusahaan bisa smooth ya. Nah, aplikasi analisis dari semua itulah dari hasil analisis kita terhadap case basis atau crowd basis, kemudian portfolio atau structural cost. Pertama fokus terhadap balance sheet. Nah ingat ya, fokus analisis laporan itu balance sheet. Sejauh mana harga neraca itu bisa mencerminkan harga pasar sekarang. Ya. Kemudian dilakukan static income. Income di restate lagi karena ada beberapa yang tidak tepat ya. Menggunakan bisa jadi setengah cross cash basis ya. Dan analisis terhadap penggunaan input. Dan analisis terhadap financial liability. Nah, kenapa accounting analysis diperlukan? Ya. Kenapa diperlukan? Karena dalam melakukan penyesuaian untuk distorsi akuntansi supaya distorsi nggak terjadi. Distorsi akuntansi itulah terjadinya perbedaan hasil perhitungan akuntansi dan perhitungan ekonomi. Ya. Kalau tinggi distorsi akuntansi berdampak negatif, berarti terjadi perbedaan. Yang itu perhitungan ekonomi. Misal akuntansi laba 10, ekonomi 12. Berarti kan distorsi 2. Yang diakui mana yang 12 diakui, bukan 10. Jadi harus di-adjust lagi supaya laba naik di 2 lagi. Ya. Nah, kenapa dipakai yang 12? Karena itu mencerminkan realitas ekonomi sehingga untuk analisis. Misal dinalisis ROA-nya itu lebih tepat ROA-nya. Yang 12 bukan 10. Ya. Nah, itu bisanya income-nya 10 tahu 8. Maka ROA dipakai 8 itu. 8 itu sesuai realita ekonomi. Ya. Dan sesuaikan laporan keuangan umum untuk memenuhi tujuan analisis spesifik dari pengguna tertentu. Ya. Jadi spesifik dari pengguna tertentu seperti misalnya kalau analisis untuk kreditor beda lagi. Yang adjust yang terkait dengan relevasi kepentingan kreditor aja. Ya. Kalau untuk investor beda lagi. Ya. Ini lebih spesifik. Nah kalau itu tidak ada adjust akuntansi, takutnya mereka dirugikan ya. Karena adanya accounting risk. Karena risiko kesalahan dalam menganalisis data akuntansi yang salah disajikan. Yang menanggung si investor. Ya, investor menanggung. Ya. Nah, apa penyebab distorsi akuntansi? Pertama setelah akuntansi, itu penyebab juga. Kenapa penyebab distorsi akuntansi? Karena proses politik dalam penetapan standar akuntansi. Jadi akuntansi itu akan kadang-kadang menyimpang dari situasi ekonomi. Karena pengaruh politik. Karena prinsip dalam asumsi akuntansi itu kadang nggak real ya. Prinsip dalam asumsi akuntansi seperti historical cost itu kan prinsip yang nggak real ya. Karena apa? Karena nilai asalnya harga masuk yang udah murah sekarang nggak seperti itu harganya. Jadi dibandingkan dengan utang yang menggunakan harga per value, ini nggak tepat ya. Lalu dibandingkan dengan income harganya per value, nggak tepat juga. Ya. Jadi ROI itu jadi nggak tepat. Lalu karena konservatisme itu dia mengakui posisi laba, posisi rugi. Jadi kemungkinan income beda. Estimasi error, estimasi yang salah. Misal dalam estimasi jumlah penyusutan, tahun penyusutan, tahun dari aktivitas tetap. Ya. Kemudian untuk kalau digunakan leasing kan menggunakan present value leasing untuk menentukan aktivitas leasing. Itu salah lagi terkait dengan estimasi error di suku bunga. Ya. Bahwa tidak relevan disebabkan oleh penekanan berlebihan pada keandalan hingga mengakibatkan relevansi. Ya. Jadi dia lebih handal. Pokok handal itu apa? Asas bukti oke. Ya. Tapi apakah dia itu nilai wajar atau enggak dilihat. Ada bukti oke. Ya. Berarti relevansi ini hilang relevansinya. Relevansi itu apa? Ada bukti dan lebih menunjukkan harga sekarang. Itu
relevan dan reliable. Tapi biasanya kan susah. Beberapa item dua-duanya susah diterapkan. Ya. Contoh seperti misalnya investment kan mulai revenue kan, tapi nggak andal, tidak relevan, relevan tapi nggak andal. Kenapa nggak andal? Nggak ada buktinya. Bukti paling dari lembaga resmi rilis. Ya. Tapi bukti pengorbanannya kan nggak ada. Ini manajemen juga ini disebabkan oleh manipulasi laporan keuangan oleh para manajer. Jangan tepat manipulasi ya. Ini manajer itu kan manipulasi. Ya. Jadi manajer itu cenderung pada pembelian metode akuntansi yang terima umum yang menyebabkan labanya bisa diatur. Ya, kalau pengen laba tinggi, pilihlah metode akuntansi yang revenue lebih tinggi dan SP-nya lebih rendah. Gitu. Itu earning management. Tapi kalau manipulasi, itu butuh manipulasi yang ada kaitan dengan strategi akuntansi. Menyimpang dari strategi akuntansi. Itu manipulasi. Nah, apa tujuan kepentingan analisis itu? Ya. Pertama, untuk analisis komparasi. Permintaan untuk penelitian komparasi itu di antara perusahaan itu sangat tinggi. Kalau nggak bisa. Jadi investor itu kalau seandainya hasil komparasi, misalnya laporan income PTA, PTB nggak bisa dibandingkan karena dasar pilihannya beda. Itu sulit ya. Dan untuk risiko kepentingan analisis itu bisa. Jadi hasil analisa laporan keuangan di analisa itu setelah melakukan kepentingan analisis itu bisa dibandingkan perusahaan lain. Ya. Perusahaan lain yang juga sesama analisis dibandingkan. Ya. Sama dihitungnya sudah ada kepentingan analisis. Jadi pembanding itulah laporan keuangan sudah jelas oleh analis ya, PTA, PTB sudah jelas bisa dikomparasikan. Tapi sesuatu di adjust lain nggak bisa dikoperasikan. Adjust itu kait dengan hasil akuntansi analisis, discounting. Ya. Itu. Jadi income pengukuran diperlukan dalam equity world, perubahan dalam kesejahteraan bersih aktiva tetap ya, aktiva bersih, ya. Pengukuran power, economic income, kemudian permanent income. Ya. Kemudian di satu terkait dengan kepentingan analisis itu earning management. Ya. Kenapa earning management itulah sumber penyebab utama distorsi? Ya karena manajemen itu strateginya apa? Increasing income, menaikkan income. Ya. Udah big bet. Kalau dia rugi sekalian. Laba, kalau laba ya dipotong. Kalau ruginya udah masih kecil, rugi sekalian ya. Income smoothing. Kalau manajer menurunkan atau menaikkan pendapatan yang dilakukan untuk mengurangi volatilitasnya. Sudah smooth. Kalau semua kan baca sebagai good news ya. Apa motivasi manajemen? Pertama, kontrakting insentif. Para manajer menyesuaikan angka-angka yang digunakan dalam kontrak yang mempengaruhi keadaan mereka. Misalnya kontrak kompensasi. Targetnya ROA sekian, disesuaikan supaya ROA sampai sekian. Harga saham. Para manajer menyesuaikan angka-angka untuk mempengaruhi harga saham demi keuntungan pribadi. Misal targetnya harga saham dari perusahaan, dia dapat bonus, ada stock option di situ. Dan alasan lain, para manajer menyesuaikan angka untuk memberikan dampak permintaan laba demand, supaya demandnya minta naik gaji, diturunkan labanya, kemudian manajemen, perubahan manajemen change ya. Perubahan manajemen, nah perubahan manajemen itu apa? Pada saat di awal diangkat, biasanya manajemen itu tentu cenderung mengurangi income. Di akhir jabatan menaikkan income, supaya ada bonus berlipat. Itu safety view, kecepatan sosial. Kemudian bagaimana mekanismenya? Ini manajemen ya. Motivasi ini mekanisme seperti apa? Pertama, bukan income smoothing, caranya lah ya. Ini mempercepat atau menunda pengakuan dan pendapatan atau pengeluaran untuk menggeser pendapatan dari satu produk ke produk lain. Misal kalau pendapatan, misal kalau ingin laba besar, maka pendapatan yang akan datang ditarik ke tahun sekarang. Atau bisa juga beban dari sekarang ditarik ke tahun depan. Jadi bebannya kecil, jadi laba naik. Itu sebaliknya. Dan klasifikasi teori earning management. Klasifikasi pendapatan dan pengakuan secara selektif di bagian-bagian tertentu. Pengelolaan laporan laba rugi untuk mempengaruhi kesimpulan analis mengenai sifat berhutang di item tersebut. Ya. Nah, bagaimana proses terjadi kepentingan analisis prosesnya? Jadi kan ada earning management itu dari mulai motivasi, mekanismenya, kemudian proses kepentingan analisis. Kepentingan itu ada berapa dia? Ya. Prosesnya pertama adalah akuntansi melibatkan beberapa proses dan tugas yang saling terkait yang dapat dikelompokkan menjadi dua bidang.
Jadi bagaimana proses akuntansi dilakukan oleh para analis keuangan. Pertama, dia mengidentifikasikan dan menilai kebijakan akuntansi utama. Ini berarti. Jadi kebijakan akuntansi utama bisa seperti penyusutan lah. Ada 3 alternatif, bisa garis lurus, bisa melangkah tahun, bisa double recurring balance. Ya. Bagaimana masing-masing itu dinilai, ya. Yang mana memberikan laba tinggi, laba rendah. Evaluasi tengok posibilitas akuntansinya. Dan tentukan strategi pelaporan yang mana dipakai. Kemudian dipastikan nilai red flag, ya, red flagnya. Red flag itulah ada tanda itu nggak wajar. Misalkan kenaikan hutang nggak wajar, ya. Kemudian penurunan ROA nggak wajar, kenaikan ROA nggak wajar, ya. Dalam posisi presiden nggak wajar, itu red flag. Ada sesuatu, ya. Itu hutang dagang turun drastis nggak wajar, ya. Dia adjusting financial statement. Mengindikasikan, mengukur dan melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan. Itu lebih sesuai dengan tujuan analisis. Ya. Kemudian audit dan financial statement analysis. Ya. Audit mengindikasikan kesalahan dan penyimpangan yang tidak jika tidak dideteksi, ya, secara material mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini atau kesesuaian dengan GEP. GEP audit itu ada kualifikasi, ada SFO, adverse opinion dan disclaimer opinion. Sudah silah sebelumnya. Ada demikian saya sampaikan, ya. Mungkin ada pertanyaan di sini. Ya. Pertanyaan di sini, silakan. Pertanyaan enggak, ya? Halo. Assalamualaikum. Diam aja. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Gimana, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak, ya? Nggak ada, Pak. Ya. Kalau nggak ada, saya cukup di sini di jam 12. Belum pasai, kita selesai di sini. Bisa ngomong terus besok nih kalau saya ngajar, jadi saya tanya sudah jadi nilai tugas, ya. Kalau saya ngajar, saya tanya, ya. Jadi kalau nggak baca materi nggak bisa jawab, ya. Nanti senilai, ya. Jadi nanti ada daftar nilai buat saya, nilai tugas dan bonus pada nilai akhir. Jadi kalau sama, misal ada beberapa kali pertemuan, ini banyak pertemuan, ada 12 kali pertemuan. Pertanyaan saya ada terus, ya. Ya, terutama mempertanyakan materi minggu sebelumnya, ada minggu yang akan kita bahas sekarang. Ya. Jadi kalau nggak ada jawab, nilai 0. Ya. Kan kamu bisa tanya semua nih. Setiap pertemuan ada tanya semua. Ya. Di setiap pertemuan itu ada nilainya. Kalau selama 12 kali pertemuan itu nilai 0 semua, berarti nggak ada bonus, ya. Ya nggak bisa nilai saya angkat, nggak pantas dapat. Ya. Karena selama kuliah nggak ada partisipasi dan tidak menguasai materi. Ya. Jadi ujian tertulis itu nggak saya percaya, karena kan kalau ujian online itu dapat semua, karena nyontek sudah. Menggunakan AI, menggunakan cetak buku, nggak bisa dawasi ujian online, ya. Itu ujian online itu nggak bisa dipercaya sebenarnya. Bisa percaya itu pertanyaan di kelas itu, ya. Jadi besok gitu, ya. Jadi mulai minggu depan setiap kelas saya tanya terus, ya. Itu ada nilainya. Saya punya daftar nilai sendiri, ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai ke sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam besar nggak dijawab, ya. Diam semua. Assalamualaikum nggak dijawab. Jujur, gue nggak denger dia ngomong assalamualaikum. Nggak tahu dia ngomongnya gitu anjir yang gue denger. Live ya. Sama. Materi dia dikirim di mana sih? Di GCR. Ada ya? Dia ada, tapi dia ngambek nggak sih? Ngambek dia. Katanya dia ngucap salam nggak dijawab. Tadi kan yang pertama dia ngucap salam, kita jawab anjir. Yang kedua nggak kedengaran. Ya lagian marah-marah mulu anjir gak jelas banget. Salam, semua nggak kedengaran. Tuh dengerin. Mulai minggu depan tuh ada pertanyaan dari dia nggak bisa jawab, 0 nilainya. Bentar gue chat ya. Live aja ah.
Dadah.